Lomba 2. Pada hari ini sesuai dengan kontrak yang telah saya lakukan kepada Ibu kemarin, dan saya sebelumnya sudah melakukan pengkajian kepada adik Fania. Nah, di sini saya akan melakukan intervensi mengenai pemberian pendidikan kesehatan terkait status gizi pada anak, sehingga saat ini saya akan memberitahukan kepada Ibu bagaimana cara meningkatkan gizi pada anak Fania saat ini. Nah, baiklah Ibu, apakah Ibu bersedia? Nah, baiklah Ibu, sesuai dengan kemarin kan saya sudah melakukan pengkajian. Nah, saya sudah mendapatkan data tentang tinggi serta berat badan adik Fania. Namun untuk lebih akuratnya pada hari ini saya ukur kembali, saya timbang dan saya ukur tinggi badan adik Fania. Sini adik, ini saya turunnya, kita ukur ya berat badannya. Naik ya di sini. Oke. Nah, baiklah Ibu, beratnya 12,6 kilo ya Bu. Sekarang kita ukur tinggi badannya. Berdiri dulu sayang. Nah, baiklah Ibu, saya sudah mengukur tinggi badannya 94 cm ya Bu. Nah, saat ini sesuai hasil data kemarin, Ibu katakan bahwa adik Fania ini berusia 4 tahun. Nah, 4 tahun itu kalau kita ibaratkan dalam bulan, berarti dia berusia 48 bulan. Di sini saya sudah menyiapkan tabel antropometri tentang gizi serta berat badan yang sesuai dengan usia anak. Nah, di sini kita dapat mengetahui juga tentang status perkembangan gizi anak tersebut. Nah, di sini adik Fania 48 bulan usianya, harusnya adik Fania memiliki tinggi 102,7 cm atau lebih dari 1 meter. Nah, namun di sini adik Fania memiliki tinggi 94 cm, berarti adik Fania masih tergolong dalam tinggi badan yang kurang ya Ibu. Nah, di sini juga kita lihat pada tabel berat badan. Di sini adik Fania 48 bulan, berarti dia seharusnya 16,1 kg. Nah, namun adik Fania Ibu, dia mengalami tinggi berat badan sebesar 12,6. Nah, di sini masih terkategori dalam tabel yang merah ya Ibu. Nah, jadi di sini adik Fania ini mengalami gizi yang maaf Ibu, saya katakan bahwa adik Fania memiliki gizi yang kurang dan juga mengalami yang namanya stunting Ibu. Stunting itu maksudnya ukuran tubuh atau tinggi serta berat badan yang tidak sama dengan anak seusianya. Nah, namun Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu bagaimana caranya supaya gizi adik Fania ini dapat terpenuhi atau bisa kembali seimbang Ibu. Nah, di sini ada makanan 4 sehat 5 sempurna yang bisa kita jadikan pedoman atau acuan supaya adik Fania bisa mengalami peningkatan berat badan serta tinggi badan Ibu. Di sini ada beberapa contoh, misalnya zat sumber tenaga. Zat sumber tenaga ini Ibu makanan yang mengandung karbohidrat di dalamnya seperti nasi, kemudian gandum, kemudian jagung dan lain sebagainya. Begitu juga dengan zat pembangun sel. Di sini berhubungan seperti lauk dan pauk Ibu, seperti daging, seperti ikan, kemudian seperti unggas, seperti ayam ya Bu. Nah, di sini ada juga zat pengatur seperti sayur mayur Ibu. Sayur mayur ini seperti bayam, brokoli, kemudian wortel, kemudian lain sebagainya. Zat sayur mayur ini juga bisa membantu supaya melancarkan pencernaan pada si anak. Nah, di sini ada juga yang namanya zat biokatalis atau buah-buahan. Nah, di sini Ibu seperti pada saat ini saya sudah membawa contohnya. Ibu bisa memberikan buah anggur, kepada anak, atau buah yang lainnya juga seperti buah jambu, kemudian buah apel, dan juga Ibu bisa memberikan buah pir. Atau jika Ibu memiliki buah yang lain, ini saya hanya memberikan contoh saja. Namun bila Ibu punya buah yang lain seperti buah pisang, buah nanas, buah pepaya, dan lain sebagainya, Ibu juga bisa gunakan hal tersebut untuk adik Fania ya Ibu. Nah, di sini saya juga memberikan contoh seperti susu. Susu ini Ibu berguna sekali untuk tumbuh kembang si anak. Nah, di sini saya sudah membawa contohnya Ibu. Seperti ini, Ibu bisa menggunakan susu bubuk atau susu formula karena usia anak juga sudah menginjak 4 tahun. Namun ini Ibu sesuaikan dengan usia anak saat ini ya Bu. Nah, jadi
susu ini juga sangat penting untuk perkembangan dan serta pertumbuhan si anak. Nah, Ibu, stunting itu atau tinggi badan yang kurang dari teman-temannya itu contohnya seperti ini, Bu. Di gambar ini ada anak usia 9 tahun dan sama-sama 9 tahun. Namun di sebelah sini memiliki tinggi 133 cm. Dia masuk ke dalam kategori normal. Kemudian anak satunya lagi memiliki tinggi 90 cm. Dia masuk ke dalam kategori kurang, Ibu, dari yang sesungguhnya. Jadi ini bisa dikategorikan dalam hal stunting. Jadi begitu, Ibu, penjelasan saya mengenai pemberian gizi pada balita saat ini. Sejauh ini, Ibu, apakah Ibu dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan? Jadi bagaimana semoga anak saya ini bisa sesuai gizinya seperti seumurannya, apa yang bisa dibuat sama dia seperti di makanannya. Oh, baiklah, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu, apakah anak Ibu memiliki pantangan misalnya dalam sehari-harinya? Apakah anak Ibu selalu memakan ini, atau dia mungkin tidak suka ini, tidak suka susu, atau tidak suka daging, atau tidak suka sayur, atau bagaimana, Ibu? Kalau dia mau minum susu, makan nasi, tapi kalau seperti daging, ikan, sayur, dia kurang suka. Oh, iya. Dan bukan hanya kurang, yang namanya sayur, dia nggak pernah makan sayur. Kalau daging memilih-milih, seperti ayam dia masih mau. Tapi kan ayam kan tidak mungkin setiap hari itu makanan kita, ayam. Kalau ikan dia tidak mau. Oh, iya. Dia hanya makan nasi aja dengan dikasih gula. Oh, berarti anak Ibu selama ini mau minum susu dan makan nasi. Namun yang lain dari yang 3 ini, kan ada yang namanya itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kurang seimbang ya, Ibu. Dia hanya mau 2 bagian, tapi bagian yang lain dia tidak suka ya, Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan solusi kepada Ibu. Bagaimana caranya supaya si anak suka atau mau memakan. Bisa jadi, Ibu, Ibu memberikan makanan sayur kepada anak. Ibu kaji, apakah anak Ibu selama ini tidak menyukai semua jenis sayur, atau Ibu coba. Siapa tahu selama ini Ibu memberikan bayam. Jadi Ibu coba dulu berikan sayur wortel yang memiliki warna yang lebih cerah sehingga si anak tertarik. Atau yang lainnya, misalnya anak Ibu tidak suka, tapi Ibu kreasikan, misalnya Ibu atur gitu di dalam tempat makan atau di atas piring. Kemudian Ibu buat sayur-mayurnya ini menjadi bentuk mata, wajah, membentuk sebuah bentuk Ibu, atau membuat sebuah bentuk boneka sehingga si anak jadi melihatnya itu suka dan mau memakannya, Ibu. Begitu juga dengan ikan tadi, Ibu. Siapa tahu anak Ibu selama ini tidak suka ikan yang direbus, sukanya ikan yang digoreng. Nah, jadi Ibu sesuaikan dengan selera si anak sehingga anak Ibu mau memakannya, Ibu. Jadi begitu solusi dari saya, Bu. Jadi Ibu, apakah Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan? Bagaimana nanti ke depan, karena tinggi dan berat badannya tidak sesuai dengan umurnya, apa faktor yang akan terjadi dalam dirinya? Seperti sehari-harinya. Efek ke depannya ya, Ibu. Nah, baik, Ibu, bagus ya pertanyaannya, Bu. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu apa saja hal yang bisa terjadi jika anak mengalami stunting atau tinggi dan berat badan yang kurang. Di sini, Ibu, ada faktor jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu anak Ibu bisa saja mengalami lemah, letih gitu, atau kurang aktif dibanding anak-anak yang lainnya. Seperti juga gerakan-gerakan sehari-harinya itu lambat, Ibu. Namun untuk jangka panjangnya itu bisa seperti gangguan pada kecerdasan anak juga bisa terganggu, Ibu. Misalnya suatu saat dia nanti sekolah namun tidak ada perubahan pada status gizinya, dia bisa mengalami gangguan konsentrasi saat belajar, kemudian susah atau kesulitan untuk memahami apa yang diajari oleh gurunya di sekolah nanti, Ibu. Namun Ibu jangan khawatir, supaya hal tersebut tidak terjadi atau jangka panjangnya itu tidak terjadi pada anak Ibu. Di sini saya datang, Ibu, untuk menjelaskan hal-hal tersebut tadi kepada Ibu, sehingga dengan pemberian gizi yang baik kepada anak, dengan pengaturan makanan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna tadi seimbang semuanya pada anak, anak tidak memilih salah satu atau hanya 2 saja, itu dapat meningkatkan gizi atau status tinggi serta berat badan si anak, sehingga kemungkinan atau faktor-faktor
yang dapat memicu efek jangka panjang itu dapat terhenti Ibu atau tidak terjadi Ibu ke depannya. Nah Ibu, apakah Ibu dapat memahami apa yang sudah saya ajari ini, saya jelaskan kepada Ibu? Saya mengerti. Jadi dengan ini saya juga berterima kasih atas informasi, atas pemberitahuan dan penjelasan yang saya terima hari ini. Baik Ibu. Semoga ke depan bisa diperbaiki. Semoga dia juga suka dengan masukan-masukan dari Ibu perawat. Saya akan mencoba. Oh baik Ibu. Nah baik Ibu, di sini saya ingin bertanya kembali kepada Ibu. Jadi saya ingin mengevaluasi ya Bu. Jadi sejauh apa Ibu mengetahui apa saja yang sudah Ibu ketahui dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah Ibu dapat mengulangnya kembali sejauh yang Ibu tahu dengan penjelasan tadi Bu? Seharusnya dipenuhi kebutuhannya seperti bukan hanya makan nasi. Seharusnya dia harus makan ikan, sayur dan buah, dan sekalian juga minum susu. Karena selama ini dia hanya minum susu dan nasi, berarti gizinya tidak terpenuhi. Makanya umurnya sudah 4 tahun, tidak sesuai timbangan berat badannya dengan tingginya, dengan umurnya, tidak sesuai dengan teman-temannya mungkin berat badannya sudah mencukupi, sementara dia belum. Jadi dengan itu, dengan pemberitahuan hari ini, saya mulai mengerti bahwa harus anak itu nggak cukup diikuti dengan kemauannya. Kalau dia hanya mau minum susu atau makan nasi, berarti harus dicari cara bagaimana dia itu bisa makan ikan, makan sayur dengan makan buah. Nah baik Ibu. Wah bagus sekali ya Ibu. Berarti Ibu memahami apa yang sudah saya jelaskan dari awal saya beritahukan kepada Ibu sampai akhir. Ibu dapat menyimak dengan sangat baik ya Ibu. Nah baiklah Ibu, saya harap apa yang sudah saya ajari, saya jelaskan kepada Ibu mengenai status gizi pada anak ini dapat memotivasi Ibu dan juga keluarga supaya bisa terjadi perubahan tinggi serta berat badan si adik ini ya Ibu. Nah baiklah Ibu, untuk itu saya pamit pulang Ibu. Namun di sini saya juga ingin memberikan kepada adik dan juga keluarga seperti ini ya Ibu, supaya bisa membantu ya sedikit untuk menambah status gizi adik supaya bisa bertambah Ibu. Nah saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Kalau begitu saya pamit pulang ya Ibu. Ya, Bu. Selamat pagi Ibu.